Ya, saya itu kan hobi jalan kaki ya. Jadi kalau biasanya itu saya itu habis subuh ya di masjid pulang, nah itu kan udah jalan kaki sedikit lah ya. Kira-kira 600 meter kalau saya ukur tuh pulang pergi. Ya. Biasanya saya setelah itu istirahat sedikit, nah, jam-jam 6 kurang biasanya itu saya jalan kaki antara 35 sampai 45 menit ya. Keluar komplek ya, di sini kebetulan memang masih rimbun ya, jadi saya jalan kaki. Nah, itu memang sekalian olah napas ya, berkeringat, olah napas, tarik udara, kira-kira gitu. Jadi ya itu aja sebenarnya cukup kalau menurut saya ya. Lalu stabil ya, membuat gula darah normal, otot-otot lemas dan segala macam. Jadi itu ya, saya tidak ada olahraga yang lain karena saya tuh nggak mau repot gitu loh. Jalan kaki itu bisa di mana saja gitu ya. Jadi kalau sedang ada ke mall ya jalan kaki juga ya. Kalau sedang ke bandara ya, nah, saya milih naik tangga daripada naik tangga jalan atau travelator itu. Saya memang lebih milih kaki ya, karena juga kan dibilang kalau orang udah di atas 60 itu ototnya harus digerakkan terus. Nah kalau kita nggak jalan kaki, kita nggak menggerakkan otot kaki khususnya dan tangan begitu, ya nanti kendor dia. Nah itu jadi dulu saya suka berenang, tapi berenang ini kan perlu tempat, perlu waktu ya. Kita belum tentu ini. Kalau jalan kaki itu bangun tidur, duduk 2-3 menit udah bisa jalan. Nah itu kira-kira. Juga pernah saya bersepeda. Nah saya bersepeda ini nggak gitu cocok juga ya. Tadi bersepeda itu kaki kita bisa diem aja, sepedanya jalan terus. Nah ya kan, kalau jalan kaki itu menurut saya udah otomatis nggak bisa kita ini, kalau nggak bergerak ya nggak jalan. Nah, kira-kira gitu. Dan tadi menurut saya jalan kaki itu kan nggak usah dipaksakan ya. Saya juga dulu suka jalan cepat. Nah, jadi jalan kaki tapi cepat, tapi nggak lari. Karena tadi saya kan wartawan olahraga ya, dulu banyak kenal dokter olahraga. Jadi saya menghindari misalnya benturan yang keras di lutut. Nah, kalau kita lari itu kan ada kemungkinan cedera ya. Nah, itu jadi lalu saya menyimpulkan yang paling efektif itu jalan kaki. Nah, gitu. Murah, efektif kapan saja, setiap saat lah ya. Jadi itu tadi di semua tempat kalau bisa jalan, saya jalan atau naik tangga daripada tentu bukan naik tangga yang ekstrim 10 tingkat ya, pasti saya naik lift ya, tapi kalau 2 atau 3 aja saya masih naik tangga gitu. Ya, saya biasanya waktu ya minimal 35 menit ya, karena itu juga sudah terjadi proses aerobik ya. Jadi kita itu sudah ada hasilnya yang sampai ke jantung lah ya, ke tekanan darah. Kalau hanya 10 menit, duduk 10 menit, nah itu nggak efektif. Saya non-stop itu, non-stop supaya mencapai efek aerobik yang kita harapkan. Saya makanan nggak ada pantang ya, cuma saya memang satu porsinya nggak banyak ya, nggak bisa makan banyak gitu. Kemudian yang kedua memang saya menghindari untuk asam urat. Ya, asam urat ini saya pernah mengalami dulu ya, kena asam urat tuh sampai saya nggak bisa jalan tuh saat meliput Asian Games di Thailand tuh, saya naik kursi roda masuk pesawat juga. Jadi ya sudah, akhirnya sejak itu saya kapok lah. Pokoknya kalau asam urat itu, sebetulnya asam urat itu kan kalau masih baru asal kita minum air putih cukup selesai. Saya waktu itu sembuhnya tuh bukan apa-apa. Hanya minum air putih banyak lalu mengurangi kolesterol kan. Nah, tapi kalau udah pernah kena berkali-kali memang itu harus mencegah. Dan kan ya kita kan suka mengunyah kacang gitu ya. Nah kalau hobi jeroan ya, tahu tempe kan sebetulnya saya suka itu tahu tempe, tapi ya saya hindarilah gitu ya supaya. Dan saya juga memang suka minum rebus-rebusan. Jadi daun apa nih? Daun binahong, daun salam, kemudian daun sirih, kemudian daun mangga, apa aja. Nah, ternyata memang lumayan ya menurut saya. Lalu daripada obat ya, orang kan ada yang bilang obat darah tinggi, obat kolesterol, saya nggak minum kalau itu.
gitu. Jadi saya atasi dengan minum minuman itu dan efektif. Saya pernah berkunjung suatu ke daerah itu selama 3 hari ya, setiap hari makan seafood. Tapi saya minum rebusan itu binahong itu. Nggak ada masalah apa-apa, nggak kena asam urat, nggak darah tinggi. Nah itu jadi karena sudah terbukti, ini kan bukan testimoni yang kadang palsu ya. Nah, jadi saya merasa cukuplah dengan minum-minum ini. Kalau asam urat tadi memang saya kadang-kadang kalau udah kepepet, saya minum obat asam urat. Begini ya, saya dulu kan sebenarnya termasuk yang tidak suka minum air putih. Lalu karena kami dulu di seksi wartawan olahraga itu bersebelahan dengan pusat ilmu olahraga ya. Ada Dr. Haryo Tilarso, dia bilang lu minum air putih tuh bagus daripada teh gitu ya. Saya dulu biasanya minum teh manis. Kalau teh nggak manis tuh nggak enak gitu ya, nggak masuk. Akhirnya saya minum air putih dan betul. Jadi air putih itu ya berapa banyak, katanya 2 liter. Nah, dan betul waktu saya parah kena, bayangkan nggak bisa jalan, kaki bengkak, asam urat tuh. Ya, kena tetesan air kayak ditusuk jarum. Oh itu waktu parah-parahnya. Nah, itu waktu itu kita meliput Asian Games di Thailand. Nah begitu pulang ya, mungkin karena di sana setiap sarapan makan telur, malah habis meliput ikan bakar ya, setiap hari selama 10 hari. Pada hari ke-12 kena asam urat. Nah, begitu pulang ya karena gizinya menurun, kemudian saya juga diajari minum air putih. Ya 5 hari sembuh. Nah, gitu loh. Jadi memang itu waktu itu ya, tapi sekarang saya nggak berani spekulasi. Artinya tadi selain minum rebusan ya, rebusan ini kan mencegah. Ibaratnya asam urat itu katakan ya kan 7 itu udah dianggap batas tinggi ya. Nah kalau kita minum rebusan itu kan misalnya jadi 5. Jadi kalau kita hari ini makan seafood mungkin dia baru sampai 7, kita belum menderita gitu. Tapi kalau kita tidak minum air putih cukup, tidak minum rebusan, ya dia di level 7 terus. Begitu kita makan udang rebus kebanyakan atau kerang langsung terserang. Nah ini loh, jadi minum rebusan itu menurut saya penting karena membuat dia tidak mencapai level yang tinggi lah. Iya, jadi memang saya tuh kalau bekerja ini selalu punya deadline pribadi gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh yang lain memang tidak terpikirkan ya, karena saya dididik ya di Kompas itu kan deadline. Dulu waktu mahasiswa juga dosen saya itu ada yang kalau saya tidak menepati waktu lebih baik saya potong leher begitu. Jadi manusia harus tepat waktu. Jadi saya terobsesi itu. Jadi kalau misalnya nih ke Bintaro, saya target 10 menit. Kalau udah lebih saya kesel tuh. Bikin berita ya harus jadi. Kami wartawan olahraga ya. Event tinju selesai setengah 11. Deadline tuh jam 11. Bayangin tuh. Jadi kita lari, bikin berita, jadi disetor. Nah itu kan cepat gitu. Jadi kebiasaan itu lalu ke bawah memang. Jadi, nah kalau saya sedang mengejar deadline, memang saya suka kurang memperhatikan. Tapi kalau di sela-sela itu tentu saja ya, meskipun dipaksa-paksain ya haruslah ya bersama istri atau anak-anak. Walaupun anak-anak ini udah besar, mereka punya agenda sendiri ya. Tapi kayak cucu misalnya ya main juga gitu. Lalu tentu saja kalau liburan ini saya memang sering keluar kota tapi nggak pernah menikmati liburannya tuh. Kerja gitu, kebiasaan. Nah mudah-mudahan nanti kalau udah pensiun dari Dewan Pers tuh saya punya lebih banyak waktu ya. Tapi saya juga ragu ya karena kalau udah megang laptop nulis juga gitu loh. Jadi belum lagi kan sekarang ini kan banyak sekali WA, telepon ya, mengenai kasus-kasus Dewan Pers apa segalanya dari seluruh Indonesia. Karena saya kan 10 tahun jadi Sekjen PWI, kenal banyak gitu ya. Jadi setiap ada problem meskipun saya sudah tidak lagi di PWI, saya dianggap tolong dong bagaimana nih caranya, solusinya. Ya saya mau nggak mau harus mengeluangkan waktu. Nah ini yang membuat saya itu handphone saya itu seperti hidup 24 jam. Jadi nggak ada hari libur jadinya kadang-kadang.